Persiapan matang awal presentasi gemilang. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan sebuah pidato yang bagus? Yang harus kita ingat hanya auto-fit. Apa itu auto-fit? Audience, topic, venue, importance, and time. Yang pertama yang harus kita persiapkan, dan ini adalah pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan kepada orang yang mengundang Anda sebagai pembicara, siapa audiens kita? Untuk menganalisa audiens ini sangat penting sekali. Karena kita tidak mau datang kepada audiens yang salah dan menyampaikan sesuatu yang tidak relevan kepada mereka. Dan kita memastikan bahwa ketika kita bisa menganalisa siapa audiens kita juga bisa memberikan contoh-contoh yang relevan kepada mereka, kita bisa memberikan informasi-informasi yang relevan kepada mereka. Jadi, dari segi yang pertama itu adalah audiens, dan ini yang harus ditanya sebagai persiapan awal Anda. Apa saja yang harus ditanya di dalam audiens ini sendiri? Ada 5 pertanyaan yang harus Anda tanyakan sehingga Anda bisa mendapatkan profil audiens Anda dengan cermat. 5 ini adalah RAGES, R-A-G-E-S. Yang pertama adalah religion audiens Anda. Bukan maksud untuk mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan, tetapi tujuannya adalah Anda bisa mencari contoh yang relevan, yang berkaitan dengan religion dari audiens Anda. Dan ini sangat bagus sekali, karena ini juga bisa diartikan dalam segi budaya kita. Jadi, kalau misalnya kita bisa mencari contoh yang relevan terhadap budaya maupun religion dari audiens kita, maka kita bisa menjadi pembicara yang lebih baik. Jadi, untuk menganalisa audiens, yang pertama adalah religion. Yang kedua adalah age, atau umur dari audiens kita. Orang dewasa dengan anak-anak pasti memiliki interest yang berbeda. Hal yang menarik buat mereka itu juga berbeda. Sehingga ketika kita bisa memprofil dari segi umur dari audiens kita bisa mencari contoh yang tepat untuk audiens group yang berbeda-beda. Jadi, age adalah pertanyaan kedua yang sangat penting untuk ditanyakan. Yang ketiga adalah gender, jenis kelamin audiens kita. Memang pada dasarnya, biasanya secara dominan itu akan ada campuran, audiens campuran. Kecuali Anda diundang tiba-tiba oleh ibu-ibu arisan yang mengundang Anda sebagai pembicara. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka Anda juga akan bisa memprofil apa yang cocok dengan audiens tersebut. Jadi, gender adalah hal yang perlu dipertimbangkan untuk persiapan pidato yang baik. Setelah itu, kita juga harus menganalisa educational background mereka. Kira-kira nih, apakah mereka ini adalah seorang profesor? Apakah yang datang itu adalah seorang scientist? Kita tidak tahu siapa yang ada di audiens kita, dan itu akan sangat bagus sekali jika kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Karena dengan begitu, kita bisa membuat bahasa kita sesuai dengan educational level dari audiens kita. Kita jangan menggunakan jargon-jargon yang hanya diketahui oleh profesor-profesor di depan ibu-ibu mungkin. Jadi kita harus membuat bahasa kita dimengerti oleh audiens kita. Dan salah satunya adalah educational background dari audiens kita. Dan yang terakhir adalah audience size. Berapa orang yang datang dan mendengarkan Anda? Size ini sangat penting sekali karena ini sangat berpengaruh sekali dengan persiapan Anda. Contoh persiapannya itu adalah contoh misalnya bagaimana saya mau involve audiens saya yang ratusan orang. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mereka. Di sini semuanya harus Anda ketahui terlebih dahulu sehingga Anda bisa lebih mudah mempersiapkan pidato Anda. Jadi, RAGES ini adalah hal yang terpenting untuk persiapan pidato Anda. RAGES untuk audiens. Bagian kedua dari auto-fit adalah topik. Apa itu topik? Topik itu sebenarnya adalah tema atau apa yang mau dibahas di dalam pidato. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau misalnya audiensnya adalah ibu-ibu rumah tangga, topik apa yang kira-kira yang ingin saya bawakan di audiens tersebut? Nah, ini harus kita analisa terlebih dahulu dan harus kita sesuaikan terhadap audiens kita. Topik berbeda dengan judul atau pesan ya. Topik itu adalah gambaran luas, ibarat payung besarnya apa. Bisa saja kalau untuk audiens ibu-ibu, saya akan membahas tentang keluarga. Nah, setelah kita menganalisa apa topik kita, baru nanti kita bisa membuat atau memformulasi yang namanya pesan dari pidato kita. Nah, jadi tahapan kedua dari auto-fit adalah topik. Bagian ketiga dari auto-fit adalah venue. Venue sekarang sangat banyak sekali. Jadi venue itu sekarang bisa dikategorikan jadi dua. Yang pertama adalah online atau offline. Jadi yang mana
Kita harus menanyakan itu di awal. Dan kalau misalnya dia online, itu di platform apa? Kita harus lebih spesifik. Kita harus menanyakan venue-nya di mana. Dan kalau misalnya ini di offline, maka kita juga harus menanyakan tentang bagaimana persiapan atau technicalities di dalam ruangan tersebut. Apakah ada sound systemnya, dan sound systemnya bagaimana, mikrofonnya bagaimana, apakah dia handheld atau dia yang menggunakan earpiece. Nah, kita harus menanyakan secara teknikal itu di mana. Saya juga memiliki satu cerita. Ceritanya ini adalah saya pernah diundang menjadi narasumber di salah satu perusahaan, dan kebetulan di perusahaan tersebut dilakukan di gudangnya. Ketika saya datang, saya menggunakan jas penuh dan juga menggunakan outfit yang sesuai yang saya kira itu ada di dalam ruangan kantor yang ber-AC. Tetapi ternyata di kantor tersebut atau di perusahaan tersebut saya harus membawakan trainingnya itu di gudang karena ruangannya cukup besar yang bisa memuat banyak orang. Dan alhasil adalah saya berkeringatan dan juga training atau pelatihan yang saya bawakan banyak sekali saya melakukan gestur seperti ini. Dan itu sangat tidak efektif sekali dan bisa dikurangi kalau misalnya saya menanyakan, oke, secara spesifik saya trainingnya ini di mana? Apakah di ruangan yang ber-AC atau tidak? Itu saya tanyakan terlebih dahulu. Dan ketika kita mau menjadi seorang pembicara, alangkah lebih baik kita mengetahui semua informasi itu dulu sebelum kita mempersiapkan segala sesuatu. Jadi venue adalah hal ketiga yang harus kita ingat dalam AutoFit. Bagian keempat dari AutoFit adalah importance. Importance ini maksudnya adalah seberapa kredibel diri Anda untuk didengarkan oleh audiens Anda. Jadi, importance ini adalah menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa audiens harus mendengarkan Anda? Apa alasannya? Apa value yang bisa mereka dapatkan? Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Dan biasanya pertanyaannya itu berdasarkan kredibilitas kita dan juga materi kita apakah berharga atau tidak. Nah, kredibilitas bisa didapat dari sertifikasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah educational background. Yang ketiga adalah pengalaman kerja, pengalaman hidup, ya. Dan ini semua bisa menjadi kredibilitas kita. Atau kreasi kita, itu juga bisa menjadi kredibilitas kita. Jadi, kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang pembicara, dan Anda tidak ada sertifikasi, bukan hanya melalui sertifikasi Anda bisa menjadi kredibel, tetapi Anda juga bisa melakukan kreasi, Anda bisa melakukan atau mendapatkan jam terbang, dan itu sudah cukup sebagai kredibilitas. Jadi, usahakan importance-nya ini ditentukan dulu, kenapa audiens harus mendengarkan Anda, apakah Anda memiliki konten yang bagus juga, yang layak untuk didengarkan, maka itu ditentukan sejak awal. Dan itu adalah bagian keempat dari AutoFit. Bagian kelima atau bagian terakhir dari AutoFit adalah time, waktu. Anda harus mengetahui waktu Anda berbicara. Waktu ini bisa berarti durasi, bisa berarti jadwalnya kapan, bisa berarti di hari apa, dan di kesempatan apa. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, durasi. Ini sangat penting sekali untuk kita tanyakan, berapa alokasi waktu untuk kita berbicara. Itu akan menentukan seberapa banyak materi yang harus Anda persiapkan. Dan ini harus Anda persiapkan dan tanyakan sejak awal. Durasi. Yang kedua adalah dari segi jam berapa atau jadwalnya. Di hari apa, itu juga harus ditanya. Karena saya pernah kejadian, ini kejadian nyata, dan saya diundang menjadi pembicara, dan pembicaranya ini di tanggal 26. Dan saya mengiyakan di tanggal 26. Dan di tanggal 26 itu saya hadir, ternyata 26-nya itu di bulan berikutnya, bukan di bulan tersebut. Jadi, ini sangat penting sekali sebagai pembicara. Memang nampaknya sangat sederhana, kenapa bisa silap atau misalnya bisa kelupaan waktunya. Tetapi, kalau misalnya kita lupa untuk menanyakan secara detail jadwalnya di mana, maka bisa kejadian seperti itu. Jadi, jadwal dan jam itu juga sangat penting sekali. Dan juga ada satu lagi, dari segi aspek time ini, kita juga harus membahas di pembicara keberapa. Contoh misalnya, kita bisa saja diundang menjadi pembicara di salah satu konferensi yang banyak pembicaranya. Dan ketika kita hadir di waktu yang salah, maka mungkin saja itu sudah membuat sebuah kesan yang kurang positif. Dan kita juga kurang mempersiapkan. Jadi kita harus menanyakan slot keberapa. Dan efeknya, saya pernah juga menghadiri sebuah presentasi, dan presentasinya ini dihadiri oleh satu pembicara lokal dan satu pembicara nasional. Dan di pagi hari itu oleh pembicara lokal, membahas tentang mimpi besar dan juga berpikir kreatif. Siang harinya, pembicara nasional yang datang itu juga membahas tentang berpikir kreatif dan juga bermimpi besar. Nah, sebagai audiens, saya duduk di sana, saya berpikir, kenapa bisa kejadian dua pembicara membahas topik yang kurang lebih hampir sama, padahal
Ini adalah salah satu pembicara kelas nasional dan pembicara kelas lokal. Dan ketika saya menganalisa lebih jauh, ternyata saya datang dengan satu kesimpulan. Mungkin saja pihak organizer itu tidak menginformasikan kepada pembicara kelas nasionalnya. Tetapi dari pembicara kelas nasionalnya juga tidak menanyakan topik apa yang dibawakan oleh pembicara sebelumnya, sebelum pembicara nasional ini naik ke atas panggung. Nah, dari sana saya mempelajari bahwasannya, oh, ternyata sebagai pembicara pun kita harus menanyakan siapa pembicara yang naik sebelum saya dan apa topik yang mereka bahas. Sehingga saya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Dan ini bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai pembicara, kita harus menanyakan di slot keberapa kita berbicara jika kita hadir sebagai salah satu dari banyak pembicara. Dan ini adalah salah satu yang terpenting di dalam aspek time ini sendiri. Dan di luar daripada itu, yang terakhir adalah kesempatan tersebut, apakah ada acara yang harus kita mention. Contoh, ketika kita hadir, ini adalah acara peresmian, ini adalah kesempatannya adalah acara peresmian, atau misalnya kita hadir dalam perayaan hari raya. Nah, kita harus menanyakan kesempatan-kesempatan tersebut, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita secara matang. Itu adalah aspek kelima di dalam AutoFit. AutoFit adalah audience, topic, venue, importance, and time. Baik, teman-teman, kita sudah membahas tentang bagaimana mempersiapkan sebuah pidato dengan teknik AutoFit. Dan kita sudah menyiapkan tools untuk teman-teman yang bisa teman-teman download di bawah ini. Dan di dalam file ini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Namanya adalah AutoFit Speech Assistant. Jadi teman-teman ketika mau mempersiapkan pidato, Anda sudah bisa langsung mengakses file ini. Di dalam kolom tersebut ada 5 pertanyaan. Dan 5 pertanyaan itu adalah apa yang tadi kita bahas. Jadi AutoFit, siapa audiens Anda, apa topik Anda, di mana venue Anda, dan juga kenapa audiens harus mendengarkan Anda, dan yang terakhir adalah kapan Anda berbicara. Itu sudah ditanyakan di dalam sana. Jika Anda ingin mempersiapkan pidato, jawab pertanyaan di dalam ini, dan saya yakin Anda akan sangat cepat dalam menentukan sebuah pidato atau presentasi yang ideal.